Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk belajar menuntut. Baik, kita lanjutkan materi kita. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa nilai pendidikan kemuhammadiyahan, ya, yang insya Allah sekarang kita masuk ke tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sebelumnya kita membahas tentang sebagai perilaku sebagai hamba Allah, kemudian perilaku sebagai khalifah fil ardh. Sekarang kita mengamalkan perilaku dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sebuah ayat dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu yab'atsu 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kamu harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau jika tidak Allah bisa segera menimpakan azab dari sisinya, dan ketika kamu berdoa tidak dikabulkannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh Albani dan dalam Shahihul Jami'. Ya. Para pelajar Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu ayat tadi dan sebuah hadis tadi, ya, mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini adalah umat yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kebaikan dan mencegah daripada yang munkar. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu indikasi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia itu adalah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kita di sini harus ada dakwah. Ya, dakwah, ya, di berbagai lini kehidupan kita. Jadi jangan sampai, ya, kita mengaku sebagai umat yang terbaik tapi tidak melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Terlebih, ya, sebagai pelajar Muhammadiyah, ya, tentunya, ya, dakwahnya ini kan, ya, harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita. Ya. Kalau kita mampu, ya, maka misalkan dalam sebuah kemungkaran, dalam sebuah hadis, ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi. Dan kalau kita mampu misalkan melihat kemungkaran, maka kita cegah dengan tangan kita, dengan kemampuan kita, kekuasaan kita banyak, ya, kemampuan kita bagaimana dan seterusnya. Ya, kalau tidak mampu, ya, kita dengan ucapan kita, lisan kita, ya, baik itu langsung ngomong secara langsung ataupun, ya, dengan perkataan-perkataan yang bisa dijadikan sebagai dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Atau kalau tidak mampu juga, ya, kita cukup dalam hati membenci kegiatan tersebut, ya, maksiat tersebut. Nah, dengan harapan, ya, kita juga berusaha terus untuk melakukan sampai kita mampu, ya, untuk mencegah itu. Apalagi sebagai warga Muhammadiyah, sebagai pelajar Muhammadiyah, ya, tentu kita wajib, ya,
untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kalian pelajar Muhammadiyah ya. Ya, banyak cara yang mesti dilakukan oleh pelajar Muhammadiyah ya, untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, baik di sekolah atau madrasah ataupun di lingkungan rumah masing-masing. Ya kalau di sekolah ya kalian bisa ikut gabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya, kemudian terus khusus masuk di bidang dakwah dan bagian keagamaan itu yang harus kalian lakukan seperti itu, aktif di kegiatan Muhammadiyah. Kalau untuk pelajar ya aktif di kegiatan pelajar Muhammadiyah. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar di kegiatan IPM, kegiatan pelajar Muhammadiyah ya, baik misalkan di rumah ya atau di masyarakat ya, itu misalkan ikut aktif misalkan di rumah atau di lingkungan kalian dengan mengadakan kajian anak-anak, misalkan mengajar ngaji anak-anak di masjid, di mushola. Nah, itu juga merupakan salah satu dari konteks dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Karena merupakan kewajiban seorang muslim ya. Dan aktivitas itu ya bisa jadi salah satu wujud kepedulian bahwa sebagai kader pelajar Muhammadiyah ya, itu telah melaksanakan atau telah melakukan kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan salah satu indikasi bahwa ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang bisa dimanfaatkan dan bisa dinikmati oleh orang di lingkungan kita ya. Oleh karena itu ya, kita punya misi yang berat, punya misi yang sangat luas ya. Maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan bekal-bekal yang cukup ya, untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya meskipun tidak banyak yang kita kuasai, tapi cukuplah kita misalkan punya pengetahuan sedikit ya kita sampaikan saja. Tidak mesti sampai harus menguasai semuanya, karena ya tidak mungkin kita bisa menguasai semua ilmu ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.